What's up para wibu-wibu? Selamat datang di video kali ini. Di video kali ini gue akan review sebuah figur yang sangat spesial banget buat gue. Karena di figur udah lama banget ada di sini. Figur yang kali ini gue review adalah... Ulang jam kurang bagus. Scale figur Ichinose Asuna dari Blue Archive. Nah, figur yang kali ini gue review ada di atas ini boxnya. Figur kayak apa sih? Mungkin kalian ada beberapa yang penasaran. Atau kalian, gue taruh sini juga kali figurnya anjing ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang penasaran ya kan. Mungkin ada yang tahu scale figur atau mungkin taunya scale figur itu atau figur patung seperti ini itu datang dari sebuah figur kecil dan murah. Sebenarnya scale figur itu adalah kalau bisa dibilang adalah figur premium ya kita bilang di ranah anime atau wibu gitu kan untuk yang punya koleksi figur. Kita ada Figma yang full artikulasi, kita ada Nendoroid yang kalau bisa bilang ada artikulasinya gitu. Tapi yang ini adalah premium dari semua figur. Atau sebutannya adalah ya tadi gue bilang scale figur atau PVC figur. Nah, figur yang ini dibuat oleh Guzma Company yang buat Figma dan Nendoroid. Jadi udah pasti banget lah pasti bakal udah jelas banget dari papa Guzma Company ya kan. Nah, figur ini sendiri kayaknya penjelasan untuk figur itu doang sih. Karena scale figur gampang banget. Secara simpelnya scale figur itu gak ada artikulasi, cuman apa ya kita bilang ya, cuman ya figur patung doang gitu kan. Mungkin gua akan jelasin sedikit karakternya, tapi menurut gue banyak banget yang tahu karakter ini. Terutama dari sesuatu website. Ya nggak sih? Betul. Nah, karakter ini ada berasal dari game yang bernama atau anime, tapi di anime sih gue nggak muncul. Yaitu Blue Archive. Dan karakter yang gue review kali ini adalah berasal dari Sekolah Millennium dan klub CNC. Clean and Cleaning kalau nggak salah namanya, yang bernama Ichinose Asuna ya kan. Ini basically waifu semua orang, karbit lah kita bilang gitu kan anjing kan. Karena semua orang pasti bakal suka banget sama figur itu. Si Aceh tadi setuju dengan kata-kata itu kan. Terus habis itu ya kan, ini spesial. Kenapa spesial? Karena mungkin kalau kalian tahu Ichinose itu biasanya pakai baju maid, tapi kalian pakai baju bunny. Atau mungkin orang lebih tahu banyak baju bunny-nya ya daripada baju maidnya. Ini basically salah satu dari event di animenya, kalau nggak salah, yang gue tahu itu adalah pengen mengejar Koyuki, seinget gue. Kayak dia ngejudi gitu kan. Tapi si Asuna ini seinget gue, dia itu kalau nggak salah kayak hilang nggak tahu kemana, terus tiba-tiba balik, ya gue menang semuanya gitu kan. If I remember correctly. Kalau salah, mohon maaf. Ya kan? Seperti figur Shiroko, kayaknya mungkin itu aja penjelasan karakter dan figur ini sendiri. Sekarang waktunya bagian opini gue dan bagaimana sih figur ini gitu kan. Bagus atau enggak gitu kan. Langsung aja kita ke bagian situ. Nah, sekarang waktunya opini gue tentang figur yang satu ini. Nah kan seperti biasa nanti si Acit akan memperlihatkan banyak figurnya dari angle-angle apapun gitu kan. Nah, gue suka banget sama figur ini. Seperti biasa, Guzma Company itu memang jago banget untuk ngebuat figur scale, Figma, Nendoroid yang dari karakter 2D ke 3D figurnya itu akurat. Bener-bener akurat banget, gue suka banget. Terutama di bagian 2 itulah ya, you know. Dan 4 kalau misalnya dihitung sama yang belakang. Nah, gue akan ngomongin dulu kalau untuk scale figur berbeda dengan figur artikulasi yang gue review ya. Kan biasanya gue akan ngomongin artikulasi, terus ngomongin aksesoris di kakak. Kalau scale figur itu beda, jadi gue akan ngomongin dulu bagaimana figurnya sendiri gitu kan. Seperti figur-figur PVC gue yang sebelumnya. Gue suka banget karena berasa banget ya, ini premium figur gitu. Perbedaan antara price figur dan ini udah jelas banget dari harganya. Tapi selain dari itu adalah kualitasnya. Walaupun jujur sekarang gue lihat itu price figur itu kualitasnya udah makin bagus. Tapi menurut gue masih belum bisa mengalahkan ini. Scale figur seperti ini, ya kan. Ada harga, ada kualitas. Terus abis itu adalah desainnya atau warnanya kita kali ini ngomonginnya catnya. Cat di sini gue suka banget, feel premium banget. Yang dimana baju suit birunya itu dia agak mengkilap gitu kan, glossy mengkilap gitu. Itu gue suka banget. Terus abis itu adalah table-nya atau tempat duduk yang dia dudukin sekarang gitu kan. Itu jujur gue kira itu cuman kayak cuman plastik yang hijau gitu doang, datar gitu. Ternyata enggak, itu bener-bener kalau misalnya kalian bayangin itu basically karpet atau mungkin karpet kayak welcome mat gitu, nggak kasar sih, cuman halus. Atau mungkin karpet kamar mandi gitu kan. Goyang-goyang gitu anjing. Maaf, gue lama-lama merosot ini sumpah anjing. Oke. Nah, terus habis itu adalah muka dan rambutnya. Itu gue suka banget. Dia itu gak berantakan, plastiknya juga rapi. Dan apalagi di bagian mukanya sangat akurat banget dengan karakter Ichinose Asuna. Cit, nanti kasih gambarnya, Cit. Yang baninya, jangan yang matte atau yang lainnya. Lu kebiasaan suka ngasih yang salah. Terus habis itu, gue mungkin akan ngomong sedikit kekurangan ya di sini. Karena menurut gue ada beberapa kekurangan di sini. Yang pertama yang gue kurang suka itu adalah dia ini nggak ada
cantolannya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu gitu kan. Biasanya kan kalau figur-figur itu suka ada cantolannya, jadi biar bikin dia gak jatuh atau apa. Di sini nggak ada, jadi kalian langsung naruh dia di meja itu. Gue nggak tahu meja atau apa, tapi meja lah. Terus abis itu sama koin-koinnya itu juga dia cuma ditaruh gitu doang. Jadi nggak ada kayak buat tempat, bener-bener dia mastiin itu tetap di situ gitu loh. Itu yang jujur gue sedikit gak suka karena kalau misalnya kayak jatuh atau apa gitu kan, itu bakal risk banget untuk rusak atau misalnya bakal lecet gitu kan. At least magnet lah ya. At least magnet, jujur iya, at least magnet gitu. Karena partnya kecil-kecil gitu loh. Memang dikasih banyak koin-koinnya, mungkin dia ekspektasi kayak pasti juga banyak yang hilang gitu kan. Apalagi kalau bukan orang Jepang gitu kan, pasti banyak yang hilang gitu kan. Tapi bukan berarti kayak gak ada tambahan kayak magnet atau apa. Bahkan kartunya sendiri yang kalian lihat di situ itu cuma ditaruh doang sama gua. Jadi gak ada magnet, gak ada apa. Kecuali di bagian yang dipegang sama tangannya sama di teteknya. Kita ngomongin juga detail di kartu-kartunya sendiri juga bagus, gue suka banget gitu kan. Itu bagus banget ya kan. Terus abis itu adalah jujur gue suka banget sih emang sih sama nih figur ini. Not gonna lie, gue gak bisa ngomong apa-apa. Dan ini adalah salah satu contoh menurut gue figur yang scale figurnya bagus, terutama dari Guzman Company. Karena gue punya satu figur di sini. Dia ini dari Media Coast Entertainment. Cuman gue lupa namanya apa. Iris. Itu di situ. Gak usah dilatin, Cid, berantakan, Cid, gue gak suka. Ya nggak apa-apa lah, dikit-dikit aja. Enggak, langsung tunjukin aja fotonya Iris. Gue masukin juga. Ngentot emang. Nah, jadi yang figur Iris gue yang punya ini, yang waktu itu pernah gue review juga, itu sebenarnya bagus, terutama stand base-nya. Cuman kekurangan yang gue inget dari situ adalah pertama dari kayak beberapa chatnya ada yang kurang gitu kan. Dan kebetulan di sini untung aja nggak ada yang kurang chatnya, bagus banget semuanya. Terus abis itu adalah yang not feel that premium banget. Gue udah punya beberapa scale figure di sini kan, ada 3 dihitung sama ini. Yang Punishing Ray itu bagus banget. Gue suka banget Punishing, dan itu juga dibuat dari Guzman Company. Makanya gue percaya figur yang kali ini juga pasti bakal bagus banget. Dan yes, bagus banget. Dan overall opinion gue, figur ini benar-benar bagus banget. Dia nggak ada kekurangan atau apa. Kekurangannya cuma itu doang sih sebenarnya, jujur ya. Tapi kalau mungkin beberapa dari orang ada yang bisa, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Itu komplain gue aja sebagai reviewer gitu kan. Dari chatnya, dari desainnya, dari betapa akuratnya dari anime atau game, kalau terutama ini game ya, ke 3D figure itu juga bagus banget. Guzman Company selalu jago banget untuk ngebuat itu. Mau dia scale figure, mau dia Figma, mau dia itu Nendroid, pasti jago banget untuk ngebikin 2D game ke 3D figurnya itu. Dengan akurat, dengan ciri khasnya juga kelihatan, mukanya juga bagus gitu kan. Seandainya ada satu pabrik yang bisa mengikuti itu gitu kan. You know what I'm talking about? Merah putih, bukan Indonesia ya. Atau mungkin yang biru muda dan putih. Ya, I'm talking about you, Bandai. Lo harus belajar dari Guzman Company menurut gua untuk muka dan artikulasinya juga gitu kan. Karena mereka lebih bagus daripada lo kalau gue boleh jujur. Dan skor yang gue kasih untuk figur ini jujur, muncrat kan gue ngomong, 4,5. Oh. Jujur, yes, gue akan ngasih 4,5 karena bagus. Karena sebenarnya yang gue bilang tadi minus itu sebenarnya cuma hanya dari gue sendiri aja. Tapi sisanya oke banget semuanya. Jadi ya, figur ini gue rekomen banget nih ke kalian gitu kan. Untuk kalian yang pecinta Blue Archive atau misalnya pecinta Ichinose Asuna. Terutama Ichinose Asuna. Karena banyak banget figur-figur Asuna yang kayak gini ya, scale figur kayak gini. Tapi harganya sangat-sangat gitu kan anjing kan. Nah, jadi menurut gue ini salah satu alternatif juga kalau misalnya kalian nggak tertarik dengan kayak yang cuma biasa-biasa aja gitu kan, cuma school girl gitu doang kan. Karena kebanyakan figur-figur Blue Archive itu yang school gitu doang, pakai baju gitu atau nggak cuma diri doang. Ini salah satu alternatifnya. Jadi ya, itu saja dari gue di review kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian para wibu nih ya kan, terutama yang suka Blue Archive atau enggak yang suka dengan game pedofil itu kan, termasuk yang ngomong ini kan anjing kan. Jadi ya, silakan share ke teman-teman kalian. Itu dari gue Rasyam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Capek, Bang. Ambil kalau mau masukin blooper yang kayak gini nggak apa-apa sih aja sih. Atau kan bikin short gitu kan, behind the scene bagaimana rasanya ini gue yang ini. Iya, Oke. Kenapa lo kayak gini tapi? Biar kelihatan gitu loh anjing lo. Kalau gue kayak gini, itu ketinggian kameranya anjing. Oke, Kependekan, sorry, kok ketinggian sih? Jadi rasanya itu tinggi ya. Tapi Sabar, cu. Sana gue tadi melorot dulu.